Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, hari ini hari apa? Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau jelaskan dulu di sini di dalam satu kelas ini kita ada 2 lokal, yaitu kelas 4 dan kelas 5, di mana Ibu kelas 5 tidak dapat hadir hari ini. Makanya hari ini kita dikumpulkan dulu menjadi satu kelas, yaitu kelas 4 dan kelas 5, di mana kelas 4 yaitu pada hari ini belajar bahasa Indonesia, sedangkan di kelas 5 yaitu belajar IPA. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah kepahaman. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengabsen dulu. Di sini ada hari ini yang tidak hadir, kelas 4. Oke, bagus. Kelas 5 ada yang tidak hadir. Oke, kita mengabsen dulu ya. Abiu, Sidki, Wawa, Patan. Yang kelas selesai kelas 4. Sekarang kelas 5 lagi ya. Arifin, Una, Wahyuna, Hidaini. Oke, setelah kita melakukan pengabsen, sekarang kita masuk lagi ke pembelajaran. Yang pertama yang mau Ibu jelaskan yaitu di kelas 4. Yang di kelas 4 yaitu belajar apa kita tadi, nah? Udah Ibu jelaskan tadi sebelumnya. Yaitu belajar bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia ada yang namanya gagasan pokok sama dengan gagasan pendukung. Di mana gagasan pokok itu adalah gagasan inti atau hal utama yang harus dibahas dalam sebuah paragraf. Biasanya menjadi dasar pengembangan paragraf. Ciri-ciri dari gagasan pokok itu sendiri adalah menjadi inti pembahasan paragraf, didukung oleh gagasan pendukung, biasanya terletak di awal, di tengah, atau di akhir, atau dimaksud dengan kalimat utama. Gagasan pokok terdapat di dalam gagasan utama. Itulah yang dikatakan dengan gagasan pokok. Yang kedua yaitu adalah gagasan pendukung. Apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung itu? Gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat penjelas yang berfungsi untuk memperjelas dari kalimat atau yang mendukung dari gagasan pokok yang ada di kalimat tersebut. Ciri-ciri dari gagasan pendukung ini yaitu bersifat menjelas, mengandung contoh, data atau rincian. Yang kedua adalah berfungsi memperkuat gagasan pokok. Itulah ciri-ciri dari gagasan pendukung. Bagaimana anak ibu yang kelas 4? Oke, ada yang dipahami yang Ibu katakan tadi, apa itu yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Oke, tunggu sebentar ya. Sebelum Ibu memberikan tugas kepada anak kelas 4, dengarkan dulu Ibu menjelaskan kepada anakku yang kelas 5 yang sudah menunggu dari tadi. Oke? Anak kelas 5 yaitu apa mata pelajarannya hari ini yang dikatakan Ibu tadi? Yaitu mata pelajaran IPA. Di IPA yaitu ada alat gerak pada hewan dan alat gerak pada
manusia. Apa yang dimaksud dengan alat gerak? Alat gerak yaitu adalah bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu makhluk hidup untuk bisa bergerak, berjalan, berlari, dan lain-lain sebagainya. Adapun alat gerak yang ada di dalam tubuh manusia, yang pertama yaitu alat gerak pasif. Alat gerak pasif itu, yang dimaksud dengan alat gerak pasif yaitu alat gerak terdiri dari tulang. Kalau tidak ada tulang kita, maka kita tidak akan bisa berjalan. Kenapa? Tulanglah penguat dari tubuh kita atau dari otot-otot kita. Guna tulang itu adalah tulang itu yaitu adalah tempat menempelnya otot-otot tubuh kita. Apa saja yaitu contoh-contoh tulang? Tulang lengan, tulang rusuk, tulang kaki, tulang belakang. Itulah contoh dari tulang. Yang kedua itu alat gerak aktif. Alat gerak aktif ini yaitu atau otot-otot kita. Di mana tadi otot menempel, yaitu di tulang-tulang. Ada contoh dari otot ini yaitu otot bisep atau lengan atas, otot quadriceps atau lengan bawah, otot paha, dan otot betis. Itulah yang alat gerak pada manusia. Yang kedua tadi alat gerak pada hewan. Apa saja yang ada alat gerak pada hewan? Yaitu alat gerak yang bisa menggerakkan hewan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya yaitu adalah ikan. Ikan memiliki sirip. Sirip fungsinya yaitu untuk membuat ikan bisa berenang. Ada juga ular. Ular yaitu memiliki otot sirip dan otot perut, yaitu membantu tulang untuk merata dan merayap. Yang ketiga yaitu adalah burung. Burung memiliki sayap yang berfungsinya untuk bisa terbang. Yang keempat yaitu adalah sapi, kucing, kambing, harimau, dan binatang yang berkaki 4. Mereka juga memiliki kaki, yaitu otot kaki yang bisa berfungsi untuk bisa berjalan. Yang kelima yaitu katak. Katak memiliki memiliki kaki yang berselaput, yaitu kegunaan kakinya itu untuk bisa berenang di air dan juga melompat di darat. Kenapa katak bisa berenang di air dan juga di darat? Karena dia adalah hewan amfibi. Bagaimana anak-anak ibu yang kelas 5? Ada mengerti? Ada paham yang dibilang ibu? Oke, terima kasih. Oke, sekarang ibu akan memberikan tugas kepada kelompok kelas B. Di mana yang kelas B? Silahkan anak-anakku duduk berkelompok. Jelaskan apa tadi gagasan pokok, apa saja yang dibilang ibu dalam gagasan pokok. Lihatlah paragraf berikut, baru carilah di situ gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke? Yang untuk anak-anak ibu yang kelas 5, dengarkan ibu memberikan diskusi. Apa-apa saja tadi binatang, apa-apa saja tadi hewan yang memiliki alat gerak, dan manusia apa saja bagian-bagian yang ada alat gerak di pada manusia. Silakan diskusi. Ayo buat kelompoknya 3 sampai 5 orang per kelompok. Baiklah Nana, silakan dikumpulkan. Oke. Apa yang dapat anak-anak simpulkan dari pembelajaran yang ibu berikan tadi? Silakan salah satu menyimpulkan. Oke, terima kasih anak ibu yang kelas 4. Dari kelas 5? Oke, terima kasih anak ibu yang dari kelas 5. Terima kasih. Oke, setelah kita melakukan diskusi dan refleksi, sekarang ibu akan menutup perjumpaan kita pada hari ini. Sekianlah
Oh, untuk perjumpaan kita hari ini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang pertama menyalam ibu dari kelas 4 dulu ya. Salam ibu satu-satu, silakan pulang. Setelah kelas 4 baru nanti maju kelas 5. Salam ibu satu-satu baru kita pulang.